Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru karyawan Karolati SMK PGRI 103, anak-anakku yang saya banggakan dan saya cintai. Marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Yang Maha Kuasa yang telah memberikan satu taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semuanya. Hari ini kita masih diberikan satu kesempatan untuk melaksanakan satu kegiatan, yaitu Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tahun 1441 Hijriah. Sholawat dan salam mari kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi besar, Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul kiamat. Allahumma amin. Bapak dan Ibu, anak-anak yang saya cintai, marilah kita peringati Hari Raya Idul Adha ini dalam satu kegiatan yang sangat bermakna, yaitu bagaimana kita memaknai Idul Adha itu sendiri. Idul Adha salah satu peristiwa penting di dalam satu agama Islam. Bagaimana peristiwa itu yang begitu pentingnya sehingga diperingati oleh masyarakat muslim di seluruh dunia. Intinya apa? Nanti kita sama-sama kita mengikuti kegiatan tausiah yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai kita, yaitu Bapak Nuryanto MBD. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah melaksanakan kegiatan Idul Adha ini dengan baik. Mudah-mudahan ini nanti menjadi amal ibadah kita semuanya. Dan mari anak-anak kita pahami Idul Adha ini, karena di dalam peristiwa ini mengandung ajaran-ajaran yang perlu kita sampaikan, perlu kita laksanakan dalam satu kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk itu, kepada anak-anak sekalian, setelah nanti anak-anak mengikuti kegiatan ini, mari sama-sama kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kita rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya kepada masyarakat di sekitar kita. Anak-anak sekalian, kegiatan ini nanti masih berlangsung dan saya harapkan pada anak-anak untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti masyarakat SMK PGRI 103 bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, yaitu menjalankan perintahnya dan menjaga larangannya, dan mudah-mudahan kita dipermudah dalam segala urusan kita. Saya kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha tahun ini akan terasa sedikit berbeda dari Idul Adha pada tahun-tahun sebelumnya. Jika biasanya kita menyambut dan merayakan Idul Adha dengan penuh kegembiraan, dengan penuh kegembiraan, pada saat ini kita diminta untuk merayakan Idul Adha maupun Idul Kurban dengan penuh kesederhanaan. Akan tetapi dengan kesederhanaan ini tidak boleh mengurangi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya bahwa Allah menurunkan bencana dan wabah kepada kita semua sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala peduli dan cinta kepada umatnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sepantasnya memang ibadah yang kita lakukan harus kita ceritakan dan kita beritahukan kepada orang-orang banyak. Akan tetapi ibadah akan lebih memiliki nilai kekhusyuan apabila hanya kita saja yang tahu. Oleh karena itu, adanya wabah dan kondisi seperti ini tidak boleh mengurangi kekhusyukan kita dalam beribadah dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal ini malah akan menambah kekhusyukan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kali kita merayakan datangnya hari raya Idul Adha maupun Idul Kurban, kita akan selalu diingatkan dengan sebuah kisah dalam sejarah Islam, yakni dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala yang begitu sabar dan ikhlas dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail alaihi wassalam. Pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihi salam sedang menikmati masa-masa yang indah dalam keluarganya. Setelah sekian lama beliau menantikan hadirnya seorang putra dalam rumah tangganya, Nabiullah Ibrahim alaihi salam dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail alaihi salam. Akan tetapi pada saat itu pula Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan Ibrahim alaihi salam dan meminta beliau untuk mengorbankan anaknya Ismail alaihi salam. Tentu hal ini bukan perkara yang mudah bagi Ibrahim. Kemudian Ibrahim bertanya kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihatmu dalam mimpi, aku mengorbankanmu. Maka katakanlah wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Ismail alaihi salam sebagai anak yang soleh dan berbakti kepada orang tua menjawab dengan jawaban yang sangat melegakan dan menggembirakan ayahandanya. Ya abati fa'al tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insyaallah, atas izin Allah aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa yang terjadi pada keluarga Ibrahim harus bisa kita teladani. Jika kita bertakwa, ikhlas dan memberikan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menggantinya dengan kenikmatan yang lebih besar. Terbukti ketika Nabiullah Ibrahim hendak mengorbankan Ismail alaihissalam, secara tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kibas yang sangat besar. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali Syariati dalam bukunya mengatakan bahwa
peristiwa besar dalam sejarah yang dialami Nabiullah Ibrahim beserta keluarganya merupakan sebuah peristiwa yang sifatnya simbolistik. Beliau mengatakan bahwa setiap orang dan setiap muslim harus bisa berperan menjadi seorang Ibrahim yang dengan ikhlas dan penuh kesabaran mengorbankan Ismail yang mereka miliki. Ismail itu pada saat ini tidak hanya berupa anak yang kita cintai, akan tetapi Ismail itu bisa berupa harta kekayaan yang kita miliki, pangkat maupun jabatan yang kita miliki. Apabila kita mau berkaca dengan apa yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam, maka sudah sepantasnya kita mau mengorbankan sesuatu yang sangat kita cintai. Pemirsa yang dirahmati Allah, berkurban akan memiliki makna yang bernilai tinggi apabila esensi atau hakikat dari kegiatan berkurban bisa kita tahu, sehingga nanti berkurban tidak hanya menjadi sebuah ritual tanpa makna, akan tetapi kurban merupakan ritual yang penuh dengan makna. Berkurban harus bisa menggugah perasaan pelakunya untuk menggali makna yang tersirat dari kurban yang telah ia keluarkan. Berkurban pula harus mampu membawa perubahan sikap pada pelakunya menuju ke arah yang lebih baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah kurban merupakan ibadah multidimensi, yakni bisa berupa ibadah ilahiyah dan ibadah insaniyah. Quran sebagai ibadah ilahiyah, sebagai bukti kecintaan kita dan ketakwaan kita serta pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima darah, tulang maupun daging dari hewan yang telah kita kurbankan, akan tetapi Allah hanya akan menerima ketakwaan hasil dari ibadah kurban yang telah kita laksanakan. Ibadah kurban sebagai ibadah insaniyah pada saat ini sangat-sangat dianjurkan. Kita tahu semua bahwa pada saat ini banyak orang yang kehilangan pekerjaannya serta penghasilannya membutuhkan uluran tangan kita dan bantuan kita. Sehingga dengan kurban yang kita keluarkan, semoga bisa meringankan dan membantu mereka semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kurban yang telah kita lakukan tidak hanya menjadi euforia perayaan, akan tetapi penyembelihan hewan kurban harus menghasilkan sesuatu yang sangat bermakna bagi kita semua, yakni berupa kecintaan dan mahabbah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua orang tahu pada saat ini seluruh umat Islam, seluruh umat manusia di seluruh dunia sedang ditimpa ujian yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengakhiri ceramah pada kesempatan kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa dan kesalahan kami sehingga Engkau menurunkan ujian yang begitu dahsyat kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami percaya bahwa Engkaulah yang telah menurunkan ujian, bala dan wabah kepada kami semua, dan kami percaya hanya Engkaulah yang mampu mengangkatnya dari muka bumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.